Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, seperti biasa yang kita akan kembali membahas tentang episode Update Blazer. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode yang berjudul Escape, atau bisa diartikan sebagai melarikan diri pada episode kali ini. Dan untuk episode kali ini menjawab semuanya pada episode sebelumnya, yang dimana episode yang penuh debat pada waktu itu, yang dimana antara Blazers yang menghentikan Gento dan Gento yang menghentikan si Blazer. Ternyata jawaban yang lebih tepat adalah si Blazer yang menghentikan si Gento. Ya, entah karena alasan apa si kata Gento ingin membunuh monster tersebut, tapi sebaiknya kita lebih fokus ke cerita terlebih dahulu ya. Mungkin kita akan membahasnya pada video belakangan. Oke, jadi pada video kali ini menunjukkan tentang kebimbangannya si kata Gento setelah kejadian itu, yang dimana si Blazer menghentikan niatnya si Gento untuk membunuh monster itu, yang dikarenakan pada episode sebelumnya si Blazer yang melihat dari jauh-jauh itu merasa monster itu dalam bahaya, apalagi dalam melindungi anak monster itu. Dan si Blazer yang meskipun seorang ultra primitif, tetapi dia memiliki emosional yang persis banget dengan kehidupan manusia, yang dimana si Blazer ini lebih memilih untuk mengamankan dibandingkan membunuhnya secara langsung, karena membunuhnya sama aja membiarkan anak monster itu kehilangan induknya. Merasa serba salah lah pada episode sebelumnya, apalagi dengan episode ini juga penuh dengan serba salah, yang dimana si Kapten Gento ini merasa bimbang dengan kejadian sebelumnya, ditambah lagi dengan musuh yang akan mereka hadapi, yaitu Gibalga, yang merupakan orbit yang jatuh ke bumi untuk mengacaukan semua semua daerah yang ada di sekitarnya itu dengan kekuatan elektromagnetik yang cukup kuat. Yang sebelumnya juga dalam menangani monster ini, di sini si Kapten Gento pun menyusun rencananya seperti yang diucapkan pada atasannya, yaitu Pak Haruno. Ternyata Pak Haruno juga memiliki atasannya sendiri, seolah-olah di atas atasan itu ada lagi atasan. Ini gue ngambil kata yang persis banget, di atas langit ada lagi langit gitu ya. Sebut saja seperti ibarat pepatah yang menyalin begitu. Oke, jadi dalam penyusunan perencanaan juga mereka pun bertanya-tanya apakah ini juga berkaitan dengan Blazer pada kasus sebelumnya. Ya, kita juga bingung ya, apalagi si Kapten Gento yang merasa bimbang pada waktu itu. Ya, kita merasa tidak begitu percaya apakah si Blazer ini berada di pihak manusia ataupun monster. Ya, pasti kita akan mendapatkan pendapat kita setelah mereka melewati kejadian yang akan mereka hadapi nantinya. Lalu di TKP muncullah si Gibalga, yang merupakan monster bintang laut yang awalnya datang sebagai meteor atau orbit yang jatuh ke tempat mereka berada. Lalu mengejutkannya lagi bahwa monster ini memiliki kekuatan elektromagnetik yang cukup kuat, apalagi dengan memakai Asgeron yang dipiloti oleh Ari dan juga Kapten Gento. Itu membuat sistem Asgeronnya jadi
shutdown karena pengaruh dari elektromagnetik maksudnya, yang membuat mereka jadi sulit untuk menyalakan kembali. Apalagi si Ari pada saat itu juga jatuh ke dalam danau bersama Kapten Gento, yang pada akhirnya Esgeron tumbang pada waktu itu. Lalu muncul Blazer yang ada di tangkinya Kapten Gento, yang diajak oleh Blazer untuk menghadapi makhluk tersebut. Namun di sini terjadi lagi pada kejadian sebelumnya yang membuat si Kapten Gento ini trauma. Apakah si Blazer ini akan seenaknya lagi mengendalikan tubuhnya? Ya, pada akhirnya mau tidak mau, disitulah satu-satunya pilihan Kapten Gento untuk berubah menjadi Blazer untuk menghadapi makhluk luar angkasa ini, Gebalga. Pas dalam pertengahan tahun semuanya dalam sesuai rencananya, berjalan dengan mulus. Namun tiba-tiba pada akhir pertarungan tersebut yang membuat mereka jadi kesulitan mengalahkan Gebalga karena kekuatan elektromagnetik yang cukup kuat. Bahkan dengan lemparan Spire Barret pun yang dikendalikan oleh Kapten Gento itu membuat dia itu jadi frustasi dengan musuh yang mereka hadapi sekarang ini. Apalagi dengan kekuatan elektromagnetik itu melindungi Gebalga. Sampai-sampai dengan serangan yang cukup kuat dari Gebalga itu sampai ditarik oleh Blazer. Seolah-olah Blazer ini memiliki dua sifat pribadi dalam dirinya Blazer. Itu pun disaksikan langsung oleh beberapa tim scout yang ada di mobil van itu, yang membuat mereka itu semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan si Blazer. Apalagi dengan Kapten Gento yang masih belum menyerah untuk mengalahkan Gebalga, namun dihentikan oleh si Blazer yang di waktu Kapten Gento ini melemparkan Spire Barret kepadanya, yang pada waktu itu juga merupakan kesempatannya untuk mengalahkan di saat Gebalga mengisi daya penuh untuk menyerang mereka berdua. Namun apa dayanya di sini terjadi perseteruan lagi antara Blazer dan juga Kapten Gento yang membuat mereka jadi tidak konsisten dalam menghadapi musuh. Ya, pada akhirnya dengan kekuatan daya penuh Gebalga ini membuat Blazer narik paksa Kapten Gento mundur dari area pertarungan. Di sini membuat mereka semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ditambah lagi dengan Pak Harno yang diomeli habis-habisan oleh atasan yang sotoy itu atau segala macam itu, ya seolah-olah itu dia lebih jago cerewetnya itu, yang membuat si Pak Harno itu jadi kesel karena operasi yang mereka jalankan untuk mendukung tim scout gagal. Lalu lebih traumanya lagi atau lebih bimbang untuk Kapten Gento bahwa ia masa tidak percaya bahwa Blazer lagi-lagi mengendalikan tubuhnya itu hanya untuk keselamatan dirinya. Tapi kita juga ngerti sih bahwa si Blazer ini tidak menginginkan Kapten Gento terluka karena pertarungan tersebut. Sedangkan di sisi lainnya untuk Kapten Gento, dia tidak ingin musuh itu melukai orang sekitarnya kan. Jadi mau tidak mau harus segera dihentikan sebelum kerusakannya jauh lebih parah dibandingkan episode sebelumnya. Yang pada akhirnya di sini banyak Ultraman fans itu mengungkapkan pendapat mereka bahwa kemungkinan Kapten Gento itu meninggalkan Ultrastone itu sendirinya agar tidak biar si Blazer yang melakukan dengan sendirinya, bahwa si Blazer itu melakukan keputusan yang tepat
Ya, seolah-olah gitu dengan pemikirannya Kapten Gento seperti itu. Ya, pada akhirnya cerita pada episode kali ini pun bersambung ke episode selanjutnya. Jadi gitulah untuk poin penting pada episode kali ini. Ya, dimana kita juga mengerti ya, yang dimana terjadi pemberontakan maksudnya antara dua sisi yang berbeda. Yang mana Kapten Gento itu sebenarnya tidak ingin monster itu melukai orang-orang di sekitarnya, terutama untuk para penduduk yang wajib ia lindungi. Sedangkan untuk sisi Blazer sendiri, ya kita juga tahu bahwa mungkin si Blazer ini sangat primitif banget, tetapi dia juga memiliki hati nurani seperti pada cerita yang lainnya. Ya mungkin teman-teman semuanya pasti masih masa sulit untuk menerima kenyataan tersebut, tetapi ada salah satu animasi yang meluruskan semua pendapat kita semuanya, yaitu animasi yang satu ini. Ya mungkin beberapa dari makhluk primitif itu pasti dia tahu tata krama atau segala hal macam yang berkaitan dengan etika. Tetapi dengan animasi yang satu ini memperlihatkan tentang kepedulian dengan manusia primitif dengan T-Rex yang merupakan binatang purba pada saat itu. Ya dimana di sini dia ternyata memiliki hati nurani yang menjadikan dia menjadi makhluk primitif yang peduli dengan makhluk primitif yang lainnya. Jadi tidak bisa diganggu gugat bahwa si Blazer ini juga memiliki hati nurani yang persis banget dengan cerita yang satu ini. Dengan fakta lainnya atau utama bahwa tidak semua makhluk primitif itu tidak berhati nurani, karena mereka berdua inilah buktinya. Tapi semoga untuk episode berikutnya itu meluruskan si Blazer dengan Kapten Gento agar ikatan mereka jadi lebih menyatu lagi demi mengalahkan makhluk luar angkasa Gebalga. Yang dimana pada episode berikutnya juga mereka akan mendapatkan senjata yang bernama Chill Soul Night Sword yang akan menjadi senjata utamanya si Ultraman Blazer. Dengan menggunakan senjata ini mampu membelah kekuatan elektromagnetik yang dimiliki oleh si Gebalga itu. Dan sebelum itu juga kita masih penasaran bagaimana si Blazer ini mendapatkan senjata tersebut dan bagaimana cara Kapten Gento dan juga Blazer itu mendapatkan Garamon Stone. Soalnya di episode sebelumnya pas menghadapi Garamon, mereka pas mengalahkan Garamon tidak mendapatkan Garamon Stone sama sekali pada saat itu, karena Garamon sendiri merupakan makhluk yang berbentuk robot. Jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa pas melawan Garamon pada waktu itu. Tapi semoga untuk episode berikutnya juga akan menuntaskan jawaban kita yang menjadikan misteri bagaimana cara si Ultraman Blazer dan juga Kapten Gento mendapatkan senjata itu. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih. Semoga teman seperti biasa jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jeptiket. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gua ngucapin pada teman-teman semua itu putus-putus beserta info yang kusampaikan ini ada yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya karena gua bukan wakil sunnah dan yang seperti itu hanya seperti cerita Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.